Berat itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah amma ba'da ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا خصوصا من هذا الكتاب شيخ الفضل عليه الإمام النووي البغدادي ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فصل في بيان العجز عن استكمال الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل pasal fi bayanil ajzi, di dalam menerangkan masalah ketidakmampuan. Ajzun itu artinya tidak mampu atau lemah, tidak kuat. Makanya ini ada sedikit yang agak rawan. Kalau ajiz pakai jim itu artinya orang yang lemah. Tapi kalau aziz, zat, itu orang yang kuat, orang yang mulia. Cuman beda pengucapan di tengah. Yang satu zat, aziz, yang satu ajiz. Makanya kalau orang namanya ajiz, tulisannya kok pakai jim, artinya orang lemah. Kaum duafa, kaum tertindas. Tapi kalau aziz pakai Z yang tengah, artinya orang yang kuat. Beda pelafatan sedikit antara aziz dan ajiz. Kalau pakai A, ajiz, alif pakai alif. Kalau pakai alif belakangnya za, artinya orang yang membolehkan. Ajiz. Ajaza, orang yang memberi ijazah, orang yang membolehkan. Fi bayanil ajzi, di dalam menerangkan masalah ketidakmampuan an istikmalil ma'i, dari memakai air. Membahas masalah yang tidak bisa menggunakan air. Asbabut tayammumi, beberapa sebab tayamum. Asbab itu jamak dari kata sabab. Asbabut tayammumi, beberapa sebab dibolehkannya tayammum. Tayammum itu apa? Tayammum. Wudu pakai debu. Berarti kumur-kumur segala dong. Mengganti wudu. Pengganti wudu. Udah gitu doang. Membasuh itu berarti debunya banyak, diaur-aur, itu namanya membasuh. Kalau mengusap, nah hampir benar. Tayammum secara bahasa itu artinya menuju. Kalau diartikan secara bahasa kayak sholat, itu diartikan secara bahasa artinya doa. Tapi secara syariat, tayammum itu adalah menggunakan debu untuk mengusap wajah dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu atau mandi di dalam bersuci. Misalnya malam habis hubungan badan sama istri, begitu pagi mau mandi nggak ada air, nyari-nyari ke sono kemari nggak ada air. Galon di Pak lagi pulang kampung, pokoknya nggak ada lah, pokoknya nggak ada air. Tayamum, Guling-gulingan di ini tanah. Tayamum, apa tayamnya guling-gulingan kayak ayam gitu?
Ya enggak, tayamumnya ya sama, cuman ngusap wajah sama kedua tangan. Nggak usap semua enggak? Badan Wah, semua. guling-gulingan gitu, diaur-aurin debunya. Kayak ayam ya, ayam kalau habis kawin kan begitu kan? Oh, langsung nyari apa Kucing, namanya? kucing enggak kucing tuh habis kawin. Ya, ayam ya sama lagi. Musab tangannya itu sampai tetap sampai sikut. Sampai sikut sama. Tapi itunya ditiup dulu atau Ya, prakteknya nanti lah. Ini baru awalan ini. Nah, tayamum itu tadi secara syariat tayamum itu adalah menggunakan debu untuk mengusap wajah dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu dan mandi dalam bersuci. Jadi wudhu dan mandi gantinya sama, tayamum caranya ya cuma mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Kalau secara praktek yo kita tempelin debu di tangan kita ke mana yang ada debu yang suci. Jangan debu yang ada kemungkinan debu najis. Nah, apa ada kembang pasirnya kok baunya asem-asem ya jangan. Yang kalau di dalam rumah kan kita yakin suci ya. Kalau di dalam rumah loh, di rumah kita kan di atas lemari kok kan banyak. Ya, tapi ya, begitu puk jangan langsung begini ya enggak. Ditepuk-puk, kemudian ditiup, kemudian di ini nih. Cuman gini doang nih. Diratain begini terus kemudian dari yang kiri. Udah. Kemudian nepok lagi, kemudian untuk tangan ya cukup begini aja. Nepok lagi buat kiri. Selesai udah. Cuman gitu doang. Gampang banget. Saya teorinya bisa, cuman prakteknya belum. Belum pernah masalah saya tayamum. Dulu pernah dirawat di rumah sakit yang memaksakan diri wudhu. Jadi belum pernah, hanya tahu teori ini belum praktek, belum. Pak Haji udah? Belum juga. Pak Haji? Oh, udah waktu pesawat. Oh iya, di pesawat ya. Di pesawat ini. Ya, iya benar. Kan udah, kalau saya belum pernah ngerasain apa namanya? Debunya, Li. Ya. Di selatan ada debunya nggak? Di bangku aja. Iya, pokoknya kira-kira. Kalau ada debunya komplit tuh. Tak dulu pikiran katanya biar masuk. Tapi saya itu cuma ini doang Waji, menjaga-jaga ya. Padahal begitu johor di atas, begitu sampai sana baru johor. Jadi cuma sholat penghormatan doang. Sholat ini sampai ke tayamum. Begitu sampai sana baru johor. Kan nggak pernah tayamum. Iya kayak gitulah. Saya mau belum pernah, hanya teorinya doang, prakteknya belum. untuk Air, doa doanya tayangan di atas. Kalau niat, ya pakai bahasa kita aja. Saya niat tayamum sebagai pengganti wudhu, kalau itu gantinya wudhu. Kalau tayamum sebagai penggantinya mandi, ya saya niat tayamum sebagai pengganti mandi. Itu aja niatnya gampang. Kalau pakai nawa itu ntar kelamaan ngapalinnya. kalau salah juga bacaannya kan. Wes pakai bahasa kita aja gampang, Islam enggak ribet. Dan asal mula tayamum itu kan setiap ibadah itu kan enggak ujuk-ujuk diperintahin itu enggak. Semuanya ada asbabun nuzul kalau itu ayat Quran, kalau hadis itu asbabul wurud. Lah, awal pertama kali diperintahkan atau disyariatkannya tayamum itu pada tahun ke-5 Hijriah. Berarti kalau sekarang tahun 1444 ya. 44 ya. Berarti sudah 1439 tahun yang lalu. Itu perintah tayamum. Pertama yaitu pada hari Senin pada awal bulan Sya'ban. Sya'ban itu kalau bahasa kita apa? Ruah ya. Iya. Sya'ban, ruah kan? Ruah ya, bulan ruah. Bulan ruah hari Senin awal Sya'ban. Di situ tidak ada keterangan tanggalnya masalahnya. Tahun ke-5 Hijriah. Pada saat itu setelah atau sebelum peperangan memerangi Bani Mustalik namanya. Bani Mustalik ini membangkang. Kemudian diperangi oleh Rasulullah dan kebetulan Aisyah ikut, istri beliau ikut. Kemudian setelah perjalanan itu ada benda atau barang berharga milik dari Aisyah hilang. Kemudian para sahabat nyari, ketika nyari sampai subuh nggak ketemu. Mau lapor ke Rasulullah, saat itu hampir subuh Rasulullah belum bangun. Begitu Rasulullah udah bangun, ini kan dalam perjalanan itu.
Begitu bangun mau sholat subuh, nyari air nggak ketemu sama sekali. Perbekalan habis. Nah kalau di kita kan gampang, rest area banyak air ya, iya. Rest area banyak, kita Indonesia banyak air. Nah soalnya kan susah. Nah kemudian turun ayat surah Al-Maidah ayat yang ke-6 yang berkenaan dengan perintah wudu, juga perintah diperbolehkannya tayamum. Nah itu awal pertama kali diperintahkannya tayamum, yaitu pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi sebelum itu ya nggak ada tayamum, ya semuanya pakai tayamum. Nah tayamum itu termasuk bagian daripada rukhsah. Rukhsah itu keringanan atau dispensasi hukum. Nah itu tayamum. Asbabut tayamumi, sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Jawazihi artinya bolehnya tayamum. Salah satun itu ada 3. Tayamum itu baru boleh dan sah kalau ada memenuhi 3 kondisi ini. Ahaduha yang pertama, faqdul ma'i, tidak adanya air. Fis safari, baik ketika dalam perjalanan, cerita Pak Haji Amar tadi itu, dalam perjalanan, au fil hadori, atau di rumah, tidak dalam perjalanan. Safar itu perjalanan, kalau hador itu di rumah, tidak kemana-mana, itu hador. Walil musafiri, dan bagi orang yang dalam perjalanan, arba'atu ahwalin, itu ada 4 kondisi. Al-halatul ula, kondisi yang pertama, ayyatayaqqana adamal ma'i, orang yang musafir itu yakin tidak adanya air, haulahu, di sekitar perjalanannya itu. Yakin benar bahwa di tempat ia berjalan itu tidak ada air. Bi ayyakuna fi ba'di rimalil bawadi, seperti contoh misalnya di sebagian padang pasir. Rimal itu pasir, bawadi itu padang atau gurun. Nah, kalau orang yakin ketika ia berjalanan itu yakin benar nggak ada air, maka fatayammam, maka hendaknya lah ia tayamum, wala yahtaju, dan tidak perlu ila thalabil ma, untuk nyari air. Kalau udah yakin bahwa di situ nggak ada air, nggak usah nyari-nyari, pokoknya langsung tayamum. Li'annahu, karena sesungguhnya itu, wal halatu, kondisi seperti itu, hadihi, mencari air di satu tempat yang diyakini tidak ada air, abasun, itu sia-sia, percuma. Orang yang yakin betul di situ tidak ada air, ya udah nggak usah nyari ke sono kemari, langsung tayamum. Itu kalau memang tidak ada air. Al-halatus saniyatu, kondisi yang kedua. Kalau kondisi yang pertama tadi memang udah yakin. Nah makanya orang kalau sudah yakin itu, kalau dalam kaidah fikih itu ada kaidah namanya al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa digugurkan dengan keraguan. Contoh, kita ini di sini rata-rata arah itu kan beda-beda ya. Kalau saya yakin saya barat itu sono. Iya. Gus Roy mana? Barat itu. Sono. Pak Haji mana? Kalau saya pertama di sono. Sono. Kalau pertama iya. Pertama. Saya sampai sekarang saya yakin di barat itu sono. Yang lain? Oh kan? Tak kira ke sono. Pak Mansur sono. Pak Yunus mana? Barat. Ya kan? Ya kan? Pak Satam barat mana barat? Udah lama ya. Sono bener, Pak Fardi. Pertama Asli. pertama pindah kemari. Pertama. Pak Herman. Pertama kemana? Soalnya saya dekat dari sini Pengarutan. Iya. Mbak Slamet. Tapi
tapi kok miring. Barat mana? Saya miring, iya. Enggak, sekarang loh. Jangan ikut-ikutan loh. Di pikiran ini nggak bisa dibohongin loh. Pikiran ini nggak bisa dibohongin bahwa saya ini berjalan ke arah barat. Tapi yakin saya barat itu ke sono. Cuman karena keyakinan saya ini kalah dengan keyakinan yang banyak orang, akhirnya saya sholatnya madhep sono. Seandainya saya kok sendirian, saya sholatnya madhep sono. Sendirian nggak ada orang, terus tempat bertanya nggak ada, begitu saya sholat, ya madhep ke sono. Karena keyakinan saya ke sono. Iya. Itu gitu bersama. Begitu udah hari kedua dia lah matahari di sono. Baru Nah, iya, saya kalau ditanya orang, barat mana Pak? Sono. Karena saya ngikut pikiran orang, tapi pikiran saya sendiri nggak bisa dibohongin bahwa barat itu sono. Sampai sekarang, cuman kalau ada orang tanya, barat mana Pak? Sono. Makanya saya kalau pergi-pergi, sebelah baratnya, wah bingung saya. Sebelah barat sono kata saya. Apalagi kalau daerah Kalibaru, itu perasaan saya, barat itu malah timur. Kebalik total. Kalau di daerah Koja sampai ke Terminal Priok udah bener tuh. Kalau daerah Lontar, daerah Pak Haji itu kayak di sini, barat itu ke sana sono. Lah, seandainya ya, itu keyakinan nggak bisa batal dengan apa itu tadi. Misalnya saya sholat, karena saya keyakinan saya ke sono, begitu takbir Allahu Akbar madhep ke sono. Misalnya Pak Troyari datang, kiblatnya salah, yang bener sono. Tile misalnya ngasih tahu, kan Tile tadi kono, ya. Terus saya sholat saya geser, tapi jangan sambil geser sajadahnya. Kalau dia cuma muter doang, nggak muter sajadah, nggak batal. Lah begitu saya udah madhep ke sono, ada yang ngasih tahu lagi, salah itu, kiblatnya bukan ke sono, tapi sono. Saya muter lagi, tadi madhep sono. Lah kemudian datang lagi orang, salah, kiblatnya sono. Saya muter sono, berarti 4 rakaat dengan 4 arah. Maka orang yang ngasih tahu di rakaat kedua itu tidak bisa menggugurkan keyakinan saya di rakaat pertama. Berarti seandainya kita kok sholat 4 rakaat 4 arah, boleh. Yang penting jangan sambil geser saja ada, apalagi gulung karpet yang lebar. Ini batal sholatnya. Bukan batal karena muternya, karena gulung sajadahnya. Lah itu al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa digeser dengan keraguan. Aslinya kan saya yakin kiblat itu sono. Ya sampai sekarang kalau ini sih, cuman karena saya ngikuti mayoritas pendapat akhirnya pindah sono. Saya saat waktu di Jepang dulu ya kan tahun ya, itu sholatnya madhep kidul terus. Lah iya. Soalnya kita nggak ngeliat matahari, madhep kidul terus. Pas itu ada teman. Lah kalau masalah ngidul ngetan ngulon kan tergantung letak Ka'bahnya di posisi Jepang itu di sebelah mananya Ka'bah. Iya, makanya kita tahu. Kita tahunya dari kompas aja. Lah, iya. Kompas kan anak-anak bawa kompas tuh buat arah kiblat. Begitu saya sembahyang dibilangin, lu salah katanya sembahyang madhep kidul katanya. Enggak, gua kagak tahu. Gua lihat mustaqbil kiblat gitu aja. Nah, mustaqbil kiblat itu ya nggak mesti ngulon. Iya. Ya bisa jadi ngetan. Bahkan kalau bercandaannya Gus Bah, orang sholat madhep mana saja itu sah. Wong bumi itu bulat. Ketemu gitu-gitu juga. Lah iya kan? Bumi ini kan bulat nih. Seandainya Ka'bah di sini. Lah orang sholat di sini madhep ke sini kan muter nyampe sini juga kan? Nah, ya. Cuma muter dulu gitu. Lah iya. Itu percandaannya Gus Bah, awalnya agak saya pikir-pikir kok iya ya. Kan seandainya kita Ka'bah itu kalau kita orang Indonesia, kan kita sebelah timurnya. Berarti kan kita sholat madhep sono. Lah kalau kita sholat madhep sono kan buminya bulat. Kan muter kan nyampe juga kan? Kejauhan. Kejauhan. Palanya gedean, jauhan. Candaan itu Allah alam itu, hukum fikihnya Allah alam. Yang penting kita yakin aja, pokoknya kita ini mustaqbilal kiblat, madhep kiblat, pas nggak pas itu urusan nanti. Wong kita tidak berada di depan Ka'bah, kita hanya kira-kira. Terus makanya kadang dulu di kampung saya itu geger masalah kiblat masjid sampai ada kiai mutung. Mutung ini biasanya apa? Ngambek. Nggak mau sholat di situ, nggak mau khutbah di situ, sampai santri-santrinya yos pindah ke masjid sebelah. Gara-gara geger masalah kiblat. Kalau kata saya kiblat itu cuman arah-arah kira-kira. Mungkin bisa jadi musola kita kiblatnya ke Barcelona bisa jadi. Ya, kalau kecuali ditarik benang ya Pak Marsur ya. Tarik benang wah bisa lurus loh. Kira-kira aja kok.
Lah iya. Oke. Bisa jadi benar. Lah iya. Saya ingat nonton film apa itu yang jadi Mizwar itu. Yang subuh kalau puasa, para pencari Tuhan. Wah, katanya kiblatnya salah, ini madepnya bukan ke Mekah, ini ke Barcelona. Ben lah. Kok sampai ke situ ya? Al-halatus tsaniyah, kondisi yang kedua. Ayu jawiza wujudal ma', bisa jadi adanya air. Kemungkinan adanya air. Kalau yang kondisi pertama memang yakin nggak ada air, ya usah nyari-nyara lagi, ya terus langsung tayamum. Tapi kalau dia mengira-ngira, siapa tahu ada air. Haulahu, di sekitar keberadaannya, tajwizan, perkiraannya. Qoriban, bisa jadi dekat, au baidan atau jauh. Bahada, maka kalau kondisinya seperti ini, kondisinya itu dia berprasangka mungkin ada air. Maka kalau seperti ini wajib alaihi bagi musafir tersebut at-talabu, mencari air bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat. Kalau memang dia itu berkeyakinan kemungkinan adanya air, maka ia wajib mencari air. Kalau kayak kita misalnya di Villa Mahkota sini kebetulan pam mati, sumur kering, galon tadi pulang kampung ya, pulang kampung. Nah, cuman kita berkeyakinan bahwa di perumahan sebelah nyala, ya kita wajib nyari ke sebelah. Jangan di sini gak ada air langsung tayamum, nggak bisa. Kita lihat jaraknya masih kejangkau, nanti ada di bawahnya. Kira-kira mulai dibolehkannya tayamum, kita nyari air nggak ada itu kira-kira berapa jarak? Nah kalau yang kita ke sebelah kan dekat, apalagi yang rumahnya Pak Eman ya, tinggal rumah pagar ya. Mbak Slamet juga dekat. Lah kalau memang ia berprasangka kemungkinan adanya air, maka ia wajib nyari. Wa yustaratu, dan disyaratkan mencari air itu kaunuhu, keadaannya ba'da duhulil waqti, setelah masuk waktu. Wajibnya nyari air itu setelah masuk waktu. Berarti kalau belum adzan belum wajib, hanya baru persiapan. Tapi kalau sudah masuk waktu kok gak ada air, wajib hukumnya nyari air. Atau jangan-jangan malah kontrader lah, gak usah sholat lah, ntar dirapel kalau apam udah nyala. Bahaya. Itu dulu saya pernah ditanya sama ibu-ibu. Dulu kan internet belum secanggih sekarang ya. Ibu-ibu ada yang nanya begini. Seingat saya pengajian di Lontar itu. Ustaz, saya kalau lagi mantu boleh nggak saya sholatnya saya rapel? Lagi hajatan ya, hajatan. Nah kalau laki-laki kan gampang Pak Ustaz, tinggal naruh keris sama belangkon, wudhu, sholat. Nah kalau perempuan? Dandanin lagi. Didandanin lagi. Kalau perempuan kan dandan lama ya. Ada ini digambar dulu kan, alis yang udah bagus dikerok, diganti jentik gitu kan, celurin, terus pakai ini kan macam-macam. Boleh nggak saya sholatnya saya rapel? Wah, kalau secara akal iya ya, kayaknya kesulitan kalau orang sholat ya. Tapi setahu saya ngaji fikih, orang boleh ngerapel sholat itu kalau kelupaan sama ketiduran. Lah orang mantu nggak mungkin ketiduran. Lah apa iya orang mantu kok sampai ketiduran itu? Kalau kelupaan ada kemungkinan kalau kelupaan. Cuman ini yang punya hajat rumahnya pas mepet, ya nggak mepet banget ya, deket musola. Kalau musola adzan saya yakin denger, ya kan? Nggak mungkin lupa sholat. Wah saya mikir aja apa ya jawabannya. Akhirnya saya bilang tunggu Bu, saya belum bisa jawab sekarang. Saya minta waktu. Kalau seminggu udah ketemu saya kasih minggu depan. Kalau belum minggu depannya lagi. Kalau belum minggu depannya lagi. Daripada saya jawab salah, kan resikonya repot. Akhirnya yang dilalah apa ya? Saya lagi ke Senen, lihat buku itu judulnya Fikih Sosial atau Fikih Keseharian. Penulisnya almarhum Kiai Saral Mahfud, mantan Rois Am PBNU sebelum Kiai Maruf Amin, mantan ketua MUI. Kiai Saral Mahfud, beliau orang Pati, beda kecamatan nama rumah orang tua saya. Di situ ada pertanyaan, kan
Buku itu isinya kayak tanya jawab. Pertanyaannya persis banget. Oh, alhamdulillah ketemu. Kalau sekarang kan tinggal saya Google nanya ya. Dulu kan belum begitu banyak saya Google. Jawabannya persis ada. Di situ perjawaban Kiai Sahal sama dengan yang saya ketahui bahwa bolehnya orang mengkodok sholat dan tidak dihukumi dosa hanya dua, yaitu dengan alasan ketiduran dan kelupaan. Kalau dengan sengaja mengkodok sholat, melewatkan sholat sampai kelewat pada waktunya, termasuk salah satu dosa besar. Nah, terus solusinya gimana? Nah, Kiai Sahal itu di situ beliau memberikan solusi ya. Namanya solusi bisa diterima bisa enggak ya. Beliau bilang kalau memang akad nikahnya itu pagi, misalnya biasanya kan jam 10 ya. Kan biasanya kalau akad nikah kan dandan belum begitu-begitu banget ya. Perempuan juga enggak begitu amat ya. Nah, kalau akad nikah ya biasanya kalau kita daerah sini Jakarta kan begitu akad nikah jam 10, jam 11 lah selesai. Udah nunggu waktu sholat zuhur, langsung begitu adzan zuhur langsung sholat zuhur. Begitu zuhur selesai, sholat zuhur langsung didandanin, udah terus nanti sholat asarnya dipepetin maghrib. Wong waktu asar itu baru habis kalau sudah masuk adzan maghrib. Kemudian langsung sholat asar sambil paling assalamualaikum, udah langsung adzan maghrib, langsung sholat maghrib. Habis sholat maghrib lah waktu isya pajak. Itu solusi dari beliau. Jadi diterima dong enggak wong namanya solusi ya. Saya juga bingung. Hajatan. Ya alasannya keren lagi alasannya. Pak Ustaz kalau salah sholat kan udah tiap hari, hajatan cuma sekali Pak Ustaz, anak saya cuma satu. Kalau diakal-akal masuk akal ya. Iya, sholat udah tiap hari, hajatan sekali seumur hidup, anaknya cuma satu. Keren juga alasannya. Tapi wong kadang ajaran agama itu kan nggak bisa diakal-akal. Harus diterima apa adanya. Kok sampai ke situ ya? Wa yushtaratu qawluhu ba'da dukhulil waqti, dan disyaratkan itu setelah masuk waktu sholat. Jadi ketika udah adzan itu baru kewajiban nyari air. Kalau belum adzan belum wajib. Tapi alangkah baiknya kalau dipersiapkan sebelum adzan. Li'anna tayammuma, karena sesungguhnya tayammum itu toharatun dharuratun, bersuci karena keadaan darurat. Darurat karena tidak ada air. Wala darurata, dan tidak disebut darurat ma'a imkanit toharati, kalau masih ada kemungkinan bersuci bil ma'i dengan air qabla dukhulil waqti, sebelum masuk waktu. Maksudnya begini, tayamum itu tidak sah kalau dia tayamum sebelum masuk waktu. Misalnya zuhur itu kan jam 12 umpama. Nah, dia jam setengah 12 sudah tayamum. Itu tayamumnya nggak sah karena bisa kemungkinan nanti pas zuhur ada air. Lah maka seandainya dia tayamum, ya oke lah tayamum. Tapi begitu ada air, otomatis tayamumnya batal. Habis tayamum nih. Kalau nggak ada air terusnya? Iya, kalau belum masuk waktu juga sama, Pak. Belum boleh. Tayamum itu baru diperbolehkan kalau sudah masuk waktu. Ya kita yakin gini San, yakin ini kayaknya air pam nggak hidup nih. Nah kalau yakin ya seperti kondisi pertama tadi. Kalau udah yakin ya yakin. Nah itu sebelah musola kan empang. Asal sebelum diuruk aja sama Pak Santam. Bisa itu kan lebih berapa pulang itu. Tapi aku ya tegel. Itu suci orang berapa pulang aja. Aku ya tegel sama dia. Berarti kan punya motor, Ji. Hah? Nggak ada masjid, punya motor. Iya. Iya. Nah, wala darurata, dan tidak disebut darurat ma'a imkani toharoti, kalau masih ada kemungkinan bertoharoh, bersuci bil ma'i dengan air qabla dukhulil waqti, sebelum masuk waktu.
Jadi tayamum itu dilakukan ya pas mau sholat itu baru tayamum. Wong tayamum juga cuma sekali pakai. Nggak kayak wudhu. Wudhu itu sekali wudhu boleh untuk 5 waktu kalau kuat. Ya, kecuali yang sholatnya dirapel tadi. Yang sholatnya dirapel mah kuat ya. Musalli wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subhi rapelan. Kalau dalam riwayat wallahu alam, dalam riwayat manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, makanya beliau disebut Sultanul Aliyah. Beliau itu kalau sholat subuh memakai wudhu yang dipakai ketika sholat isya. Padahal beliau sholatnya selalu di awal waktu. Saya dulu waktu diceritain begini, pikiran saya agak mengelamun, ngayal. Saya juga bisa. Sholat subuh memakai wudhu isya, cuman sholat isyanya dipepetin. Iya. Pikiran nakal saya, saya juga bisa. Sorenya tidur dulu. Nah iya tidur dulu, begitu jam 3:30 bangun, mana sholat subuh, begitu assalamualaikum, mbak selamat di sholat. Allahu Akbar, wah subuh. Itu pikiran nakal saya. Lah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sholat di awal waktu, sholat subuh memakai wudhu isya, berarti semalaman nggak batal ya, berarti nggak tidur. Nah, kalau kita ya sih, ya biarin nggak tidur, kalau kita kan kentut mulu. Iya. Jangankan sampai subuh, orang wudhu aja udah pet. Wudhu udah pet. Lah kalau sholat itu wudhu itu sekali wudhu bisa untuk berkali-kali sholat, tapi ke tayamum nggak bisa. Tayamum itu hanya untuk sekali sholat fardu. Begitu misalnya mau sholat maghrib kita tayamum. Nah begitu nanti mau isya ya tayamum lagi, karena otomatis batal. Tayamum itu ketika sholat fardu sudah selesai. Itu tayamum. Karena tadi kan wajibnya tayamum itu setelah masuk waktu. Lah kalau dia mau sholat isya ya tayamumnya ketika sudah masuk waktu sholat isya. Nah kalau tayamumnya tadi sebelum maghrib, pas sholat maghrib, berarti kan belum masuk waktu isya, maka ya belum boleh tayamum. Cuma sekali pakai langsung habis. Kalau ini kalau sholat kosor itu sama. Misalnya kan kosor karena kita habis sholat selesai kan komat lagi tuh. Ya, Iya kan? Sama aja. Pokoknya cuma satu waktu ya. Satu waktu gitu. Wong tayamum ya gampang ya. Gampang, nggak usah basa-basaan. Cuman wajah sama kedua tangan. Nah, kalau tayamum kalau wudhu kan agak repot. Wala yakfihi, dan tidak mencukupi tolabuman mencarinya seseorang lam ya'dzan lahu, yang tidak diizinkan untuknya bila khilafin, tanpa ada perbedaan. Artinya kewajiban mencari air itu tidak gugur walaupun ada orang yang mencarikannya tanpa sepengetahuan dia. Jadi misalnya begini, kita mau sholat nggak ada air, nah, mau tayamum mau wudhu nggak ada air, nah, tiba-tiba ada yang bawain air, Lah itu kewajiban kita untuk mencari air itu belum gugur. Kewajiban kita mencari air loh, bukan kewajiban ininya. Kewajiban mencari airnya itu yang belum gugur. Masih ada kewajiban mencari air. Wa kaifiyatut thalabi, dan kaifiyah atau perincian mencari itu, definisi mencari itu gimana? Ayyufattisha, yaitu memeriksa lahu, tempat keberadaan dalam perjalanannya itu. Ini kan tadi yang dibahas adalah musafir. Ay maskanahu, artinya tempat keberadaan dia. Lihtimalin, karena bisa jadi ayyakuna fi rohlihi, ada dalam tempatnya itu ma'un air, wa huwa la yash'uru, dan dia tidak menyadari. Diperiksa. Fa'in lam yajid, maka kalau enggak temu, nadhara, maka ia melihat yaminan, ke arah kanan, wa shimalan, kiri,
wa maman depan, wa khalfan dan belakang. Terus pokoknya tengok ya. Kayak kipas ya. Tengok, bengok, oh ya no banyu ora. Nyai enggak. Ini stawa maudhi'uhu kalau itu tempatnya dataran. Nah kalau gunung kan ya naik turun gitu ya. Sengsara ya. Makanya kecanggihan teknologi itu mempermudah orang ibadah. Dulu kalau orang mau wudhu kan harus pakai gayung, pakai ini. Sekarang enggak. Zaman kita kecil malah kalau mau ngaji mengisi padasan, padasan kalau di kampung dulu yang kayak gentong gitu. Kalau di sini Kolom, iya, isi air. Kecanggihan teknologi memudahkan orang ibadah. Dulu orang menjaga air supaya tidak mustakmal itu susah. Sekarang gampang semenjak adanya keran dan toren di atas. Itu memudahkan orang menjaga agar air yang dipakai itu tidak mustakmal. Mustakmal itu air yang sudah kepakai. Kalau dulu gampang banget ke mustakmal. Kalau kita sekarang kan air kita taruh di atas itu dulu kan sudah kita bahas ya berapa liter jumlahnya. Kemudian yang kita pakai wudhu di keran cukup ngucur ke atas, cukup dari atas. Nah kalau dulu kan harus pakai kayu. Kecanggihan teknologi mempermudah orang ibadah, termasuk dalam hal berwudu. Ya, kalau dulu tampungan air ya susah ya. Sekarang tiap rumah pada punya masing-masing. Wa khassa maudhi al-hadrati, dan terkhusus tempat keramaian, wajtima'it thairi, dan tempat berkumpulnya burung. Artinya pas nyarinya tadi itu, nyari nanya ke orang-orang di tempat keramaian. Kalau di padang pasir ya lihat di mana burung ngumpul. Kalau burung ngumpul biasanya nggak jauh dari situ ada air. Orang zaman dulu susahnya ya. Zaman sekarang nggak repot-repot, sepanjang jalan rest area banyak. Bimazidi ihtiyatin, itu bentuk tambahan hati-hati, kehati-hatian. Ihtiyat itu hati-hati. Mazhab Syafi'i itu mazhab terkenal hati-hati. Hati-hati dalam mengeluarkan fatwa. Termasuk misalnya bersentuhan laki dan perempuan yang bukan mahram. Lain mazhab enggak batal. Tapi Imam Syafi'i hati-hati, dia dihukumi batal. Hati-hati itu namanya hati-hati. Ihtiyat itu hati-hati. Wa illam yastawil maudhi'a, tapi kalau tempatnya itu tidak datar, fa fihi tafsilun, maka diperinci. In khafa ala nafsihi, kalau ia khawatir terhadap dirinya, au malihi, atau hartanya. Misalnya ia pas mencari air itu takut kalau keselamatannya terancam, au malihi, atau hartanya yang terancam. Wa in qalla, walaupun hartanya itu dikit. Mungkin dikit harta ya. Iya. Menjaga harta itu wajib. Bahkan saya pernah baca keterangan. Ketika kita sholat misalnya, kita naruh barang di depan kita, entah HP, entah tas, entah apa, kok ada yang ngambil, itu kita boleh membatalkan sholat demi menyelamatkan ini. Jangan kita sok kusuk, ya, dibawa, ya, hilang. Tembet. Paling sabet. Tendang aja udah. Kalau di depan kita diambil tendang aja. Biasa nih sekali ya. Sholat begitu ya. Sholat. Berapa tas di depan. Dipindahin orang. Iya, mendong nggak taunya jangan di depannya, ambil sini. Cuma dipindahin doang lah kalau dibawa. Iya, makanya di sini. Udah begini, enak pas sebenarnya pas tembok. Ini takut jalan ke ini kan. Iya. Harusnya sambil sholat, sambil subuh. Subuh ya. In khafa ala nafsihi aw malihi, kalau ia khawatir terhadap dirinya, keselamatan dirinya atau hartanya. Wa in qalla, walaupun sedikit,
au ikhtisosihi atau peralatannya, peralatan yang ia punya. Kajil di maitatin seperti kulit bangkai, kulit misalnya kan kalau orang dulu itu kan tempat air itu kan dibuat dari kulit binatang, kulit binatang, entah bangkai entah sembelihan. Kalau sembelihan memang langsung bisa dipakai, tapi kalau bangkai kan harus disamak dulu, disamak. Kalau udah bersih udah jadi itu dijadikan, kalau dalam bahasa bikin namanya kirba. Kirba itu tempat air, kalau kayak kita ya botol minuman. Nah kan di zaman dulu kan pakainya begitu. Nah itu peralatan. Lah kalau dia peralatannya takut hilang, harta bendanya takut hilang, ya wis gak usah nyari air, langsung tayamum. Nah, itu Imam Nawawi memberinya sampai ke sono. Awin ihi andrifwatin atau ketakutan khawatir ketinggalan rombongan. Nih kalau apa namanya? Sering juga gitu. Nah kita lagi jalan-jalan gitu ya. Kadang ada orang yang wudhunya lama, sholatnya lama, sampai sopirnya gremeng ini. Mana ini penumpang yang satu ini? Yang diomelin kan kenaiknya. Nah makanya Islam itu sangat memudahkan kalau dalam perjalanan sholatnya boleh diskon. Ya kan yang 4 boleh 2. Kan namanya diskon 50% lagi diskonnya. Kalau maghrib dia tetap 3, masuk 1,5. Nah kalau 1,5 motongnya di mana? Subuh ya tetap 2, masuk 1. Kebangetan temen. Lah ketika takut khawatir ketinggalan rombongan, ya wis gak usah nyari air ke sono kemari, langsung tayamum. Au khuruji waqtin atau habisnya waktu. Lau tarot dada seandainya dia mundar mandir nyari air, malah waktu zuhurnya habis. Ya nggak usah nyari air, langsung tayamum. Lam yajib at-taraddud, maka ia tidak wajib tidak perlu untuk mundar mandir itu tadi. Li'anna hadzal khaufa, karena sesungguhnya rasa khawatir yang seperti ini, khawatir terhadap dirinya, hartanya, peralatannya, atau khawatir ketinggalan rombongan, atau kehabisan waktu sholat, maka yubihu lahu at-tayammum, maka wajib boleh yubihu membolehkan atau boleh lahu bagi orang tersebut at-tayammum inda tayak qadil ma'i, ketika yakinnya air, fa inda tawahhumi, atau hanya berprasangka, aula itu lebih baik. Maksudnya begini, kalau dia khawatir macam-macam itu tadi, maka kekhawatiran itu membolehkan dia untuk langsung tayamum tanpa harus bersusah-susah nyari air. Kalau saya ninggalin Villa Mahkota, nanti pisang saya diambil, nanti ayam saya diempat. Wah, wes. Saya habis. Tapi ini kan kasusnya bukan orang yang hador, ini atasnya orang musafir, orang yang dalam perjalanan itu tadi loh. Kalau dia malah nyari air, malah ketinggalan rombongannya udah pada pergi. Kalau dia nyari air, malah bendanya hilang. Yes, maka nggak usah mundar-mandir nyari air, langsung tayamum. Wa in lam yakhaf, tapi kalau tidak khawatir, wajib alaihi untuk musafir tersebut at-taraddud, mundar mandir, ila haddi yalhaqahu ghausur rifaqi, sampai pantasnya ia minta tolong seseorang, ma'amahum alaihi minat tasyagul, beserta orang tersebut dalam kesibukannya, bisyuglihim, dengan kesibukannya, wa tafawud, dan ia tanya-tanya, fi aqwalihim, dalam omongan-omongannya.
Kalau dia tidak khawatir kehilangan harta benda itu tadi, ya wis wajib dia mundar-mandir nyari air. Sampai batasan mana? Ya sampai batas ya udah nanya-nanya ke sono kemari, minta tolong orang untuk nyariin, nggak ada, ya wis baru tayamum. Itu pun kalau nggak khawatir itu tadi. Kalau khawatir ya wis nggak perlu. Wayang talihu dzalika, dan berbeda kondisi itu bistiwa il ardi kalau di dataran bumi, waqtilafiha dan perbedaannya su'ud dan naik, wahubutan dan turun. Ini berbeda kalau di pegunungan. Ini kan karena penulis kitab ini tinggalnya di dataran, yo. Walaupun orang Indonesia, cuman kan Imam Nawawi ini tinggal dari muda tinggal di Saudi, mengajar di sana. Fa in kana ma'hu rifqatun, tapi kalau dia punya teman, wajib maka wajib su'aluhum, meminta tolong kepada mereka, ila an apa itu? Setelah ain itu apa ya? Ya, tahu. Enggak setelah ain, setelah ain. Oh, Mbak. Baha. Paham. Mana nih? Ayas tahu. Apa bosan? Ini Mbak. Maknanya apa itu? Ayas tauhibah, tauhibah. Setau apa ya setau itu? Yasta'ibahum. Yasta'ibahum. Su'aluhum ila. Oh iya. Kalau orang tadi musafirnya bawa teman, maka ia wajib minta tolong temannya atau kerjasama dalam mencari air. Ila sampai ayas tauhibahum, sampai ke tempat peristirahatan mereka. Istau'aba yastau'ib. Au yadhiqal waktu, atau sempitnya waktu, fala yabqa, maka tidak tetap illa ma yasa'as sholatu, sampai ke waktu longgarnya sholat ala rojihi, menurut pendapat yang rojih. Maksudnya begini, ketika orang yang, walaupun ini kan hanya kita tambah pengetahuan, kayak kejadian sekarang kayaknya nggak bakal ngalami, bukan nggak bakal ya, kondisinya udah berbeda, alamnya udah berbeda, dunianya udah berbeda. Kalau dulu seandainya itu yang ini kan ya pernah terjadi, seandainya orang yang musafir itu tadi bawa teman, ya kerjasama untuk mencari air sampai ke tempat balik istirahat mereka, kok sampai mundar mandir misalnya air belum nemu, tapi waktu sholat udah mau habis, ya wis langsung tayamum. Sampai segitunya itu Imam Nawawi merincinya itu tentang tayamum sampai ke titik itu. Wakilah dan dikatakan yastau'ibuhum. Oh, yastau'ibu bukan tempat istirahat, bukan kan? Oh, walau dilompati dulu, ragu saya maknanya. Ragu saya. Ini dulu. Insyaallah ntar malam hari Rabu depan kita ulang lagi. Wala yajibu dan wajib, wala yajibu dan tidak wajib ayat luba, untuk mencari air min kulli wahidin, ke setiap perorangan, minar rifqati, dari teman-teman atau rombongan. Bi'ainihi, dengan kondisinya, bal yakfi. Oh, ayat luba tadi bukan nyari tapi nanya. Wala yajibu dan tidak wajib ayat luba, untuk bertanya min kulli wahidin, ke setiap orang, minar rifqati, dari orang yang dijumpai, bi'ainihi, dengan kejelasannya, bal akan tetapi yakfi, cukup, ayyunadi, ya panggil-panggil, fihim, di rombongan-rombongan itu tadi, man, siapa, mahumaun, yang punya air, ya judu bihi,
yang bisa memberikannya untukku, au bisa manihi atau harganya, berarti dijual. Misalnya begini, ia nyari air nggak perlu nanya ke setiap orang yang dijumpai, ya cukup ya apa ya kayak diacak di random gitu, siapa yang ketemu gitu. Wajibu dan wajib ayat jemaah mengumpulkan bainahuma di antara keduanya, memberi atau menjual tadi. Walau ba'asan nazilun, seandainya mengutus orang yang menetap, sikotan teman yang dipercaya, ya telu bulahum untuk mencarikan air untuk mereka, kafahum kulluhum, maka cukup bagi mereka. Ini kan yang dimaksud, yang dibahas adalah kewajiban mencari air itu tadi. Kewajiban mencari air itu yang poin paling bawah, wajibu ayyajima'a bainahuma tadi. Walau ba'asan nazilun, seandainya perwakilan, misalnya kita kan rombongan di jalan satu bis, kalau dulu bukan satu bis lah ya, satu rombongan, satu kafilah, mengutus orang yang dipercaya untuk nyari air, maka kewajiban mencari air bagi orang yang mengutus itu sudah gugur, alias boleh diwakilkan. Berarti mencari air ketika dalam keadaan rombongan itu bisa dihukumi fardu kifayah. Cukup satu atau dua orang yang nyari air, yang lain nunggu di tempat atau jaga tempat tadi itu, jaga harta benda dan lain-lain. Sampai sepertinya itu dibahasnya. Walaupun kalau diterapin di sekarang kan sudah tidak begitu pas ya. Makanya fikih itu hukum yang akan selalu mengalami perubahan. Kalau bahasa orang sekarang katanya ya dinamika. Ya dulu karena memang kondisinya belum seperti sekarang, ya bahasanya seperti ini. Nah kalau orang sekarang makanya fikih itu akan selalu berkembang dan berkembang terus. Ya mungkin dulu pernah saya contohin, kalau ngikuti fikih klasik, Jumatan orang kita rata-rata ya nggak sah. Jumatan itu harusnya di dekat tempat tinggal, kita Jumatannya Ustaz Royani rumahnya di Lebak, Jumatannya di Al-Bajiri. Pak Eman rumahnya di PMI, Jumatannya di Depok. Yang Jumatannya sah cuma Pak Satam doang. Jumatannya deket dia di situ. Mbah Jumatannya deket Mbah ya. Pak Mansur Jumatannya tidak tahu kemana. Jogja. Ya makanya fikih itu akan selalu berkembang dan fikih itu akan selalu koma, akan ada timbul perbedaan. Al-halatus salisah wallahu a'lam bissawab.